Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Bernardina Dike dari kelas F Teknik Informatika Strata 1. Di video kali ini kita akan belajar tentang analisis dan perancangan sistem basis data, studi kasus sistem informasi perpustakaan. Baik, selanjutnya perhatikan data di layar. Fitur-fitur yang nantinya akan kita bangun akan kita kembangkan dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama, login. Login ini dilakukan oleh dua aktor ya. Yang pertama adalah admin dan yang kedua adalah pengunjung. Admin yang dimaksud itu adalah petugas yang ada di perpustakaan, sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat umum. Kemudian yang berikut adalah mengolah data profil. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom UIN Indo Kupang. Yang berikut adalah mengolah data admin, mengolah data lemari, dan mengolah data rak. Kenapa harus ada fitur mengolah data lemari dan rak? Karena di perpustakaan itu sudah tentu ada lemari dan rak yang berfungsi menyimpan buku-buku. Satu lemari memiliki banyak rak. Kemudian ada tabel penulis, tabel penerbit, dan tabel jenis buku. Ini ya. Penulis, penerbit, dan jenis buku ini berhubungan dengan tabel buku, karena satu buku pasti memiliki penulis, penerbit, dan digolongkan dalam jenis buku apa. Kemudian berikutnya adalah mengolah data pengunjung-pengunjung yang nantinya akan berkunjung ke Stikom UIN Indo Kupang. Berikutnya adalah mengolah data pinjam. Pinjam dan detail pinjam ini adalah satu kesatuan yang artinya satu kali transaksi peminjaman buku, dan detail bukunya ada banyak buku yang dipinjam. Untuk fitur login dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian mengolah data profil dapat diakses keduanya, tapi untuk admin dapat melakukan CRUD, sementara pengunjung hanya bisa read atau membaca datanya saja. Lalu, fitur mengolah data admin hanya dapat diakses oleh admin dan dapat dilakukan CRUD. Kemudian, mengolah data lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku ini juga hanya dapat diakses oleh admin, yang mana admin melakukan CRUD juga. Untuk fitur mengolah data buku dapat diakses oleh keduanya, namun untuk admin bisa melakukan CRUD, sedangkan pengunjung hanya bisa melihat, membaca, dan mencari. Kemudian untuk mengolah data pengunjung, admin dapat melakukan CRUD, sementara pengunjung bisa menambah data baru, membaca atau melihat dan mengubah data, namun tidak bisa menghapus data. Di sini ada catatan pengunjung hanya bisa menambahkan, membaca, dan mengubah datanya sendiri, tidak bisa mengubah, menambahkan, atau membaca data pengunjung lain. Berikutnya, mengolah data pinjam dan detail pinjam yang mana dapat diakses oleh keduanya. Admin dapat bisa melakukan CRUD dan pengunjung juga bisa melakukan CRUD, namun hanya sudah diproses, artinya datanya sudah divalidasi oleh admin, maka data tersebut tidak bisa diubah lagi dan dihapus. Ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sistem ini nanti akan kita kembangkan tidak menangani transaksi sanksi-sanksi keterlambatan pengembalian buku dengan jumlah buku yang dipinjam. Ada dua aktor yang terlibat dalam sistem ini, yaitu admin dan pengunjung. Untuk pengembangan sistem ini, kita menggunakan Visual Code dan Xampp versi 7.4.27
kita menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 7.4. Fungsi-fungsi produk yang dianalisis atau ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di perpustakaan Stikom Yolindo Kupang, yaitu tata letak buku itu tidak disimpan atau tidak diletakkan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian, jika ada penambahan lemari atau rak, maka perlu ada pendataan ulang lagi. Jadi, setiap pengunjung yang datang ke kampus Stikom Yolindo Kupang dan melakukan peminjaman dan pengembalian buku wajib mendata diri dahulu, kemudian mereka bisa melakukan peminjaman buku yang kemudian di-approve oleh admin. Berdasarkan permasalahan ini, ada kurang lebih 10 tabel yang bisa kita buat. Yang pertama adalah kita memutuskan tabel admin yang berfungsi menyimpan data admin. Itu di sini untuk tabel adminnya, untuk ID adminnya integer, terus namanya teks, tempat lahirnya teks, tanggal lahir teks, alamat teks, email teks, telepon teks, password teks, dengan statusnya cakar. Berikut adalah tabel lemari. Tabel lemari terdiri dari 2 atribut saja. Ini yang untuk lemarinya itu ada di lemari yaitu integer, nama lemari teks. Kemudian yang berikut ada tabel rak. Satu lemari memiliki banyak rak, artinya di dalam lemari memiliki rak-rak. Oleh karena itu, lemari dan rak harus saling berhubungan. Oke, di dalam ini ada ID rak dengan tipenya integer, nama raknya teks, dengan ID lemarinya integer. Selanjutnya ada tabel penulis. Di sini ya, tabel penulis, penerbit dan jenis buku. Ketiga tabel ini akan berhubung dengan tabel buku karena satu buku memiliki satu penulis, satu penerbit dan satu jenis atau sebaliknya. Bentuk relasinya adalah one to many. Oke, dalam penulis ini ada ID penulis, tipenya integer, kemudian namanya teks, tempat lahirnya teks, tanggal lahirnya teks, alamatnya juga teks, emailnya teks, teleponnya teks, dan statusnya itu catat. Selanjutnya adalah tabel pengunjung. Di sini ini ada ID pengunjung, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, email, telepon, kategori, dan password. Tabel pengunjung ini akan berelasi dengan tabel pinjam. Oke, jadi dia ini berelasi dengan tabel pinjam. Jadi di dalam tabel pinjam ini ada ID pinjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, kemudian satu transaksi pasti ada buku yang pinjam. Jadi kalau ada buku yang dipinjam, jadi harus ada satu tabel, yaitu tabel detail. Oke, jadi ini tabel detailnya. Di sini ada ID detail, ID pinjam, ID buku, jumlah, terus kemudian ada profil, ada bukunya, profil di sini ada nama perpustakaan, alamat, email, telepon, URL-nya, deskripsi, dan kepala perpustakaan. Kemudian ada jenis bukunya itu apa, dengan nama bukunya itu apa. Kemudian ada buku, di sini ada ID buku, judul, intisari, tahun terbit, ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, ID penulis, ID penerbit, terus kemudian ID jenis buku, dan status. Oke teman-teman, sekian saja penjelasan dari saya mengenai analisis dan perancangan sistem basis data studi kasus sistem informasi perpustakaan. Sekian dan terima kasih.